Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan topik tentang analisis tantangan dan peningkatan kinerja transformasi jaringan 4G ke 5G dalam dunia telekomunikasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilal Najan Abdi Muafa. Nama saya Hani Kusuplara Sakti. Nama saya Fajar Rehan Fedrawis. Nama saya Sinar Khalil Rahmanda. Baiklah, untuk penyampaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fajar Rehan Fedrawis. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya lakukan pada bab 1. Pertama-tama, penelitian ini dilatar belakangi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat hampir di setiap bidang teknologi. Yang menjadi sorotan penting dalam penelitian ini adalah perpindahan 4G ke 5G. 5G menawarkan fasilitas berupa bandwidth yang lebih besar serta tingkat latensi yang lebih rendah. Namun kekurangan dari 5G ini masih belum tersebar luas di seluruh Indonesia. Teknologi 5G ini masih dikembangkan di kota-kota besar saja. Di Bandung pun masih terdapat daerah-daerah yang belum mendapatkan 5G. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami lihat terdapat ada 2 rumusan masalah. Ada tantangan teknis yang mengaruhi transisi 4G ke 5G. Lalu ada perbandingan kinerja 4G dan 5G. Setelah itu kami menentukan batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus kepada tantangan teknis transisi dari teknologi 4G ke 5G. Lalu berfokus pada perbandingan kinerja 4G dan 5G. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan adalah studi literatur, yang berarti kami mencari perbandingan antara jurnal-jurnal lalu digabungkan dan membuat kesimpulan. Yang terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tantangan teknis yang mempengaruhi transisi 4G ke 5G serta mengkaji perbandingan kinerja 4G dan 5G. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sinar Khalil Rahmanda. Di sini saya akan melanjutkan dari bab 1 ke bab 2, yaitu ke kajian pustaka. Kajian pustaka sendiri adalah rangkaian pendapat para pembuat artikel atau para ahli yang membuat artikel-artikel ini. Jadi, yang pertama ada implementasi teknologi 5G terhadap infrastruktur jaringan Indonesia. Salah satunya menurut Nirwana Haidar Hari, Fauzan Prasetya Eka Putra, dan kawan-kawan pada tahun 2023 dijelaskan bahwa teknologi 5G juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan, memfasilitasi konektivitas yang lebih baik, dan mengakselerasi perkembangan teknologi lainnya. Implikasi dari teknologi 5G mencakup perubahan sosial, transformasi industri, dan kebijakan regulasi yang harus disesuaikan. Lalu ada lagi yang kedua tentang perkembangan teknologi jaringan 5G di Indonesia. Dalam artikel Muhammad Rizky, Selvi Amanda Fadilah, dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengumumkan bahwa
ada berbagai teknologi yang sangat mumpuni dan membantu sumber daya manusia yang tidak akan terpisahkan dari kecanggihan teknologi saat ini seiring dengan kemajuan zaman. Adanya jaringan 1G, 2G, 3G, 4G, dan bahkan sampai sekarang 5G dalam perkembangan tersebut menunjukkan dampak signifikan terhadap kegiatan sehari-hari orang dan merupakan kontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selanjutnya akan ada bab 3 yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih Kang Jidan. Saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Haliko Siti. Di sini saya akan menuliskan bab 3, analisis. Di sini analisisnya yaitu menjawab tantangan dari rumusan masalah dan tujuan, yaitu tantangan teknik dalam transisi dari jaringan 4G ke 5G. Yang pertama ada keterbatasan prasarana. Yang keterbatasan prasarana itu seperti fasilitas yang disediakan oleh jaringan 4G ke 5G. Yang kedua ada spektrum frekuensi, yaitu dari 4G ke 5G kecepatannya sekitar 100 kali lebih cepat dibandingkan yang 4G. Yang ketiga ada kendala dalam perkembangan perangkat, seperti perangkat yang tidak mensupport, yaitu mendukung. Yang dimaksud adalah gawe yang di bawah Android 8. Selanjutnya adalah perbandingan kinerja 4G dan 5G. Kecepatan data 4G kurang lebih 100 Mbps dan 5G bisa mencapai 100 Gbps. Yang kedua, latensi atau kelambatan. 5G mampu menurunkan latensi hingga kurang dari 1 ms. Yang ketiga adalah kapasitas jaringan. 5G mampu mendukung jutaan perangkat dalam satu area. Baik, selanjutnya akan melanjutkan rekan saya. Baiklah, perkenalan kembali. Nama saya Rana Jahan Muhafa. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu bab penutup, di mana terdapat kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang didapat, yang dimana terdapat transformasi teknologi, yang dimana peralihan dari 4G ke 5G merupakan langkah penting. Kemudian dimana keunggulan teknologi 5G, yang dimana kecepatan datanya yang lebih tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar. Kemudian tantangan implementasinya, yaitu kendala teknis pada infrastruktur dan pengolahan spektrum frekuensi. Yang keempat, kesesuaian dengan teori, di mana temuan mendukung teori tentang pentingnya kesiapan infrastruktur dalam penerapan teknologi baru. Yang selanjutnya, pentingnya kolaborasi, di mana implementasi 5G memerlukan kerjasama semua pihak untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Saran yang didapat yaitu yang pertama, penguatan infrastruktur, memperkuat jaringan pendukung seperti menara BTS dan teknologi lainnya. Kemudian kedua, pengembangan regulasi, yang dimana menyusun aturan terkait keamanan data, privasi, dan insentif untuk penerapan 5G. Yang ketiga, kajian dampak, di mana mengkaji dampak 5G terhadap efisiensi energi dan keamanan data. Yang selanjutnya, perluasan akses, yang dimana memperluas jaringan ke daerah terpencil demi pemerataan akses. Kemudian yang kelima, kolaborasi multi pihak, yang dimana meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang keenam, pemerataan manfaat, di mana mengatasi kesenjangan digital agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat 5G.
Berikut adalah saran dan kesimpulan yang telah saya sebutkan. Untuk selanjutnya yaitu daftar pustaka. Oke, presentasi sekian dari kelompok kami.